Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kami berharap kita selalu sehat seluruhnya dan selalu bahagia. Sebagaimana tanda pengucapan syukur atas kenikmatan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan segala kesempatan dan rezeki yang nantinya kami memiliki usaha untuk dapat melaksanakan presentasi. Tidak lupa, marilah kita bersama merangkai hadiah beserta salam kepada Baginda Rasulullah sebagaimana upaya Baginda Rasulullah berusaha untuk menarik kita bersama dari kebodohan, lagi dari jalan yang sesat, sampai pada jalan kebenaran saat ini. Tak lupa, salam hormat kami berikan kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, yaitu Bapak Dr. Muhammad Kaulan Karima SPDI, MPD, dan teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini. Kami berbicara bukan asal berbicara, tetapi kami berbicara untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok 7 yang berjudul Pembelajaran PKN untuk Mengembangkan Civic Disposition. Adapun perkenalan dari kelompok 7 yaitu Ananta Pramesela, Laila Qadaria, Nadila Alvina, dan Nikmah Mustika. Sedikit membahas tentang pendidikan kewarganegaraan yang berjalan pada Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi saat ini memiliki tujuan yang sama dalam civic disposition, yakni membentuk karakter yang baik. Namun, sayangnya di setiap upaya ini hampir tidak pernah terlepas dari kepentingan pemerintahan yang berkuasa. Permasalahannya adalah pemahaman definisi warga negara itu sendiri yang berlebihan, di mana warga negara harus selalu tunduk pada rezim yang berkuasa jika ingin dikatakan warga negara yang baik. Dari sinilah para penguasa dapat memasukkan kepentingannya dengan melakukan pendekatan indoktrinatif, yaitu praktik untuk mendoktrin sesuatu tanpa ada kesempatan untuk bertanya secara kritis. Maka dari itulah diperlukan pemurnian kembali tujuan pendidikan kewarganegaraan yang berfokus pada pembentukan karakter warga negara yang baik dengan cara menumbuhkan kembali kebudayaan kewarganegaraan negara tersebut yang berupa civic knowledge, civic skill, dan civic disposition. Sesuai dengan judul, marilah kita membahas civic disposition. Salah satu pakar civic disposition adalah John G. Patrick, yang dalam pengertian civic disposition merupakan salah satu komponen dalam sistem pendidikan kewarganegaraan yang berfokus pada pemahaman watak atau karakter kewarganegaraan sehingga dapat menjadi warga negara yang semestinya. Maksud dari menjadi warga negara yang semestinya atau baik ini ialah memiliki karakter bangsa, dapat berpikir kritis, sikap sopan santun yang dilestarikan, memahami peraturan yang ada, rule of law, memiliki kemauan atau kesadaran untuk mendengarkan, bernegosiasi atau berdiskusi, dan berkompromi. Sehingga dapat dikatakan civic disposition ini adalah muara dari pengembangan
kompetensi pendidikan kewarganegaraan sebelumnya, yaitu civic skill dan civic knowledge. Hal ini selaras dengan opini dari Cooley yang beliau berkata, "Those attitudes and habit of mind of the citizen that are conducive, the healthy functioning and common good of the democratic system." Yang berarti sikap dan kebiasaan berpikir kritis dan inovatif ini yang berarah kondusif akan berfungsi sebagai penopang perkembangan kehidupan sosial yang sehat dan dapat mendukung sistem demokrasi yang baik. Untuk dapat meraih sikap dan kebiasaan tersebut, tentunya sistem pendidikan harus berjalan sesuai dengan tujuan utama, yaitu memanusiakan manusia. Konsep manusia ini nantinya akan menjadi makhluk yang memiliki karakter tinggi. Karena pendidikan awal pada pembentukan dan penumbuhan moral anak bangsa yang menunjang kemampuan bangsa dan negara. Adapun pembelajaran PKN untuk civic disposition itu ialah satu sebagai peran perwujudan dalam tujuan pendidikan nasional, karena pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu instrumen fondasional dalam bingkai pendidikan nasional sebagai media bagi pembentukan karakter bangsa di tengah heterogensi atau pluralisme yang menjadi karakter bangsa Indonesia. Selanjutnya sebagai penanaman watak kenegaraan berupa sifat-sifat yang harus dimiliki warga negara untuk mendukung efektivitas partisipasi politik yang sehat, untuk mewujudkan karakteristik bangsa yang bermartabat juga, dengan cara mengembangkan potensi diri sehingga memiliki kekuatan spiritual. Dari kekuatan spiritual inilah akan membentuk pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diharapkan setiap individu, masyarakat, dan negara. Penanaman watak kenegaraan dapat dimulai dan dipengaruhi oleh lingkungan sosial, dari mulai orang tua, masyarakat, tetangga, teman sepermainan yang ada di sekitar rumah, dan lingkungan non-sosialis, yaitu keadaan alam. Selanjutnya, mencegah krisis akhlak. Jika krisis akhlak ini terjadi, maka negara dan bangsa akan rusak. Dari itu, pemerintah berupaya mengarahkan sistem pendidikan, membentuk watak dan budi pekerti sehingga memiliki warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter. Adapun tujuan dari pendidikan kewarganegaraan dalam civic disposition sendiri adalah 1. Dapat berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam beradaptasi menghadapi isu-isu kenegaraan yang ada. Selanjutnya, berpartisipasi secara aktif, bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam berbagai kegiatan. Setelah itu, berkembang secara positif dan demokratif untuk hidup rukun dan damai dalam ruang lingkup masyarakat, bangsa, dan negara. Dari ketiga tujuan PKN dalam civic disposition yang merangkup pada nasionalis kenegaraan, selanjutnya adalah di luar dari itu, yaitu dapat berinteraksi dengan bangsa dan negara lain, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Selanjutnya, kita akan membahas model dalam penanaman civic disposition yang terdiri dari 5 model.
yaitu satu, konsideransi, berupa model yang menerapkan observasi dengan memperhatikan keadaan sekitar sehingga tercipta sikap yang peduli, mudah bergaul, bekerja sama, dan menciptakan hidup yang harmonis. Selanjutnya adalah model pembentukan rasional, yang modelnya menanamkan nilai-nilai yang bersifat multidimensional, relatif maupun absolut untuk mengembangkan kematangan pemikir. Selanjutnya adalah klasifikasi nilai. Klasifikasi nilai ini hampir sama dengan pembentukan rasional. Hanya saja, model klasifikasi nilai ini digunakan sebagai alat penyadar untuk keterampilan menilai dalam kehidupan. Yang keempat ialah moral kognitif. Model yang membantu mengembangkan kemampuan mempertimbangkan nilai moral secara kognitif. Yang terakhir adalah non-direktif, yaitu model yang membantu dalam mengaktualisasikan diri tanpa adanya pandangan sebelah mata terhadap potensi dan kemampuan dari pihak apapun. Langkah-langkah dalam menanamkan civic disposition ini sebagai berikut. Pada model konsideransi ialah yang pertama, menunjukkan situasi yang mengandung individualitas atau egoitis. Selanjutnya, menganalisis yang berkenaan dengan perasaan, kebutuhan, dan kepentingan orang lain. Ketiga, menuliskan dan menganalisis respon masing-masing maupun orang lain yang diamati. Selanjutnya, pembimbing memberitahukan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan. Terakhir, melakukan pengambilan keputusan yang sesuai dengan keputusan sendiri. Selanjutnya, pada pembentukan rasional, langkah-langkahnya yang pertama, mencari situasi ada tidaknya pertimpangan nilai atau ketidaksamaan nilai yang berlaku di masyarakat dengan kehidupan semestinya. Kedua, adalah menghimpun informasi tambahan tentang nilai-nilai yang berlaku. Ketiga, menganalisis nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Keempat, mencari alternatif dan konsekuensi dari ketimpangan nilai-nilai tersebut. Kelima, mengambil keputusan sesuai ketentuan yang ilegal berlaku di lingkungan masyarakat, seperti halnya norma-norma adat istiadat dan lain-lain. Model yang ketiga adalah klasifikasi nilai, yaitu dengan satu penerapan pemilihan, yaitu dihadapkan beberapa permasalahan dengan mempertimbangkan adanya jalan alternatif, kebaikan dan konsekuensi yang nantinya dipilih salah satu. Yang kedua adalah adanya penghargaan di setiap pemilihan permasalahan tersebut, sehingga pemilih dapat memperkuat dan mempertegas pilihannya tersebut. Ketiga, ialah melakukan perbuatan yang berkaitan dengan pilihannya secara berulang. Selanjutnya ialah model pengembangan moral kognitif. Langkahnya yang pertama, memperlihatkan keadaan yang mengandung pertentangan nilai. Selanjutnya, mengambil satu tindakan yang mengandung nilai moral tersebut terhadap pertentangan nilai. Ketiga, melakukan diskusi atau menganalisis kebaikan dan keburukan yang dipilih. Keempat,
mendorong untuk mencari tindakan yang lebih baik. Yang kelima, menerapkan tindakan yang telah dipilih. Yang terakhir adalah model non-dekreatif yang dapat dilakukan dengan pertama, menciptakan situasi yang bebas untuk berekspresi tanpa adanya batasan. Yang kedua, mengungkapkan pikiran, perasaan, masalah yang dihadapi, sedangkan pendamping menerima dan memberikan klasifikasi permasalahan tersebut. Ketiga, pembimbing mendorong untuk memahami dan mendiskusikan permasalahan. Keempat, mulai setelah pelaku dapat mengetahui permasalahan tersebut, maka selanjutnya ialah mulai merancang dan menentukan keputusan yang baik untuk menyelesaikan permasalahan. Langkah terakhir adalah melaksanakan berbagai kegiatan positif sehingga memperoleh pemahaman yang luas yang nantinya dapat menghadapi permasalahan yang akan datang. Adapun kesimpulan dari pembelajaran PKN terhadap civic disposition ini adalah bahwasannya pembelajaran PKN sangatlah diperlukan untuk membentuk dan memiliki watak kewarganegaraan yang baik, berbudi pekerti, sehingga akan melahirkan sosok penerus yang cerdas, intelektualnya, dan berkarakter. Berakhirlah pembacaan kesimpulan ini, maka berakhirlah presentasi kelompok 7. Semoga dapat dipahami dan dapat menambah wawasan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kata. Kami ucapkan billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.